Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Thank Pagi. you yang sudah join. Ya, pagi ini eh, saya akan bahas ada 10 emiten, 11 ya. Tapi ada satu ini yang BRPT, ini udah saya bahas kemarin ya. Eh, ini ada 11, jadi ada BRMS, PSDN, PCAR, BIF, MLPL, Agro, BB, BRPT, MPPA, VKTR, dan Tower terakhir. Ya, jadi saya akan bahas 10. Kalau untuk yang BRPT nanti teman-teman bisa lihat lagi di YouTube saya yang kemarin, di video yang kemarin itu sudah saya review. Jadi saya hanya review sekilas saja. Ya, oke. Next saya akan mulai dari BRMS. Ya, pertama BRMS. BRMS kemarin turun 1%. Ya, saya lihat dia ini lagi mau coba break 194 195 kalau saya melihatnya ya, karena memang itu ada support kuat, ada resist kuat di 195. Kalau dia bisa jebolin itu, nextnya resist yang mesti dilewatin itu adalah di angka 200. Jadi paling enggak, karena ini di 188 kemarin closingnya ya, 188 itu kan ada MA 100-nya. Nah, kalau teman-teman mau masuk nanti tunggu aja di bawah ya. Selama dia main di atas 160, selama dia main di atas 180 itu masih oke kalau menurut saya. Ya, masih oke. Dia tidak boleh turun dari 180. Atau kalau kalau kalian mau agak jauh lagi, ini ada MA 200-nya di 172. Nah, ini bisa dijadikan stop loss. Ya, antri aja kalau teman-teman mau masuk di sekitar 184, 180 itu boleh. Ya, itu antri. Oke, karena ini dia koreksi koreksi aja kok kalau menurut saya. Koreksi wajar ya. Ini koreksi wajar, lagi pula juga dia sudah break kok ini. Break trennya ya. Kalau teman-teman cek, saya tarik garis, nah kurang lebih beginilah. Ya, kurang lebih begini. Ya, artinya dia sudah break, jadi makanya dia harus main di atas ini. Di atas 180. Ya, kalau masuk di situ kurang lebih nanti stop lossnya bisa di 170 atau paling jauh itu ada di 160. Karena kalau dia jebol di sini ya udah pasti akan turun turun lebih jauh dia. Ya, si BRMS. Karena ini kelihatannya ada yang ngumpulin sih ya, kelihatannya ya. Tapi hati-hati juga nih kalau misalnya dia nggak bisa jebolin ini, dia lebih baik kalian lepas. Karena dia kalau dia tidak bisa jebolin ini, berarti dia akan bikin yang namanya head and shoulder. Dia akan bikin head and shoulder nanti. Ya. Nah, ya, ini head shoulder. Nah, makanya dia harus bisa jebolin ininya di sini. Kalau dia bisa berhasil lewat, berarti dia batal head shouldernya. Ya, tapi kalau dia tidak berhasil lewat, berarti dia bikin yang namanya LH di sini. Lower high. Berarti confirm dia akan turun jauh lebih jauh. Ya. Kemudian PSDN ini salah satu saham yang digoreng. Jadi teman-teman juga hati-hati ya ini ya. PSDN. Ini 150 lebih baik kalian wait and see dulu. Ya, kenapa kemarin bisa turun? Karena ini kalian lihat antara MA5 dengan harganya itu selisihnya jauh banget. Selisihnya jauh banget ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk nanti tunggu aja di sekitar 135 sampai 140. Tunggu ya. Ini dia ada gap sih di sini, gap kecil. Nih, ya, udah lompat opennya. 144, 146.
Nah, tunggu aja di 140 sampai 135. Ya, jebol 130-nya kalian keluar. Si PSDN. Dia koreksi wajar kok. Ya, karena memang dia kan 2 hari naik ya. Ini PSDN-nya 27 plus 21. Makanya kalau dia koreksi ya saya nilai wajar. Ya, karena naiknya udah 2 hari. Dan biasa kalian lihat polanya, naik 2 hari, turun 2 hari. Makanya hari ini potensinya dia masih akan turun. Si PSDN. Kalau lihat dari polanya ya. Makanya saya sarankan teman-teman ya tunggu aja di sekitar 140, 135. Jebol 130-nya kalian buang dulu. Ya. Penguasa. Oke. Itu ya. Itu untuk PSDN. Potensinya masih bagus sih kalau saya lihat. Cuma memang kalian mesti sabar ya. Potensinya masih bagus. Acar. Ini saham baru IPO atau belum ya? Oh enggak, udah lama ya. Oh iya, baru IPO dari 18. Paling enggak dia sudah punya datanya ya. Pacar ini kemarin juga ada yang tanya ke saya. Cuman waktu itu saya bilang pacar itu kalian mesti waiting dulu. Tunggu. Ya, pacar ini dia harus bisa main di atas 70. Kalau dia tidak bisa main di atas 70, dia belum reversal. Ya. Kemarin teman-teman yang hari kapan itu? Rabu. Ingat nggak saya suruh masuk pacar? Ya kan? Saya bilang pacar udah waktunya keluar, kalian harus keluar. Karena dia tidak bisa menjebol 70-nya, cuma sampai 68. Ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk, tunggu aja dia di lewatin 70. Nggak usah FOMO. Ya, nggak usah FOMO, mentang-mentang dia harganya 59 terus kalian masuk, nggak usah. Ya. Ini bahayanya akan dibawa ke 50. Ya. Kalau dia jebol 57 ada ini kan ada MA 200 ya. Ada MA 200. Kalau dia jebol ini berarti dia akan kembali ke 50, dia akan tidur. Ya, tapi kalau dia bisa naik di atas 70, ya lebih baik kalian bisa masuk kalau itu. Ya, pacar. Karena saya lihat potensinya dia masih akan turun. Nah, kecuali dia bisa bertahan di atas 57. Ya, 57 58 itu boleh. Oke. Next, ada beef. Beef ini ingat nggak waktu itu saya udah suruh keluar teman-teman yang di Happy. Ya. Beef ini teman-teman di Happy itu ada yang sampai 200%. Tapi yang jelas beggar. Ya, makanya saya udah suruh keluar. Beef ini dia harus turun di bawah 200. Ya. Kenapa saya bilang harus turun di bawah 200? Karena ini lompatannya terlalu jauh. Kalau kalian lihat ini lompatnya terlalu jauh nih. Ya, ini hijau karena kalau dari saya dilihat dari sini ya, anggap dari sini ya dia lompatan pertama ya. 140 sampai dia ke sini 280 itu dia 99% artinya 100%. Makanya ini lompatannya terlalu jauh. Dia harus koreksi minimal 50%. Ya, minimal 50%. Dia harus koreksi di situ. Nanti makanya kalian tunggu aja si si beef ya, itu kalian tunggu di sekitar 180 sampai 160. Nanti tunggu aja di situ, jangan FOMO. Ini ada 160 itu ada MA5 MA20 di daily-nya. Tunggu aja nggak usah FOMO. Ini udah selesai. Ini udah waktunya jualan. Ya, hati-hati. Ini waktunya jualan loh. Ya. Karena ini memang dia udah naiknya terlalu tinggi. Dalam seminggu itu ya hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu itu dia naiknya udah 100%. Udah sangat tinggi sekali. Jadi kalian kalau yang kenaikannya yang seperti ini, lebih baik kalau sudah posisinya di atas, kalian jangan masuk. Ya, karena ya kita beranggapan mereka sudah punya barang itu yang di bawah itu
di antara 130 sampai 160. Anggap aja dia punya barang di situ. 130, 160. Bukankah saatnya waktu yang tepat buat jualan? Gitu lah. Ya. Jadi beef tunggu aja di 160, 180. Tunggu di situ. Jangan FOMO. Karena ini waktunya mereka jualan. MLPL 72. Nah, ya MLPL ini saya lihat kemarin dia bergerak dan dengan volume ya. Nah, MLPL ini kalau kalian mau masuk boleh, ini bisa di swing. Bisa di swing selama dia main di atas 70. Ya, dia berhasil break 70. Ya, sebelumnya kan dia main di 60 70, sorry. Dia main di 69 70, 69 70 ya. Di sini nih seminggu terus dia naik. Nah, sekarang waktunya yang tepat buat kalian entry. Cari titik entry-nya di sekitar 70 sampai 73, 74 ya. Nah, stop loss-nya kalau dia jebol 70. Ini udah boleh masuk. Ya. Jadi lebih baik kalian sedikit lebih lambat ya. Tapi lebih safety. Lebih aman buat kalian masuk. Artinya kalaupun kalian loss, ya ini loss, kalian lossnya itu nggak banyak. Ya jangan model kayak beef ini kalian masuk, ini saya yakin kalian pasti kalau kalian masuk, ini pasti akan lossnya banyak. Ya, jadi carilah yang model-model kayak MLPL gini. Dia turun, dia udah ngebase, ya. Nah, kalian masuk, duduk santai. Udah, tinggal nunggu profitnya jalan. Ya, MLPL ini udah boleh masuk. Silakan kalian cari titik entry-nya, tapi dengan catatan kalau dia jebol 70, saya kasih 69. Kalau dia jebol 69, closing di bawah itu, kalian mesti buang. Ya, kalau dia di situ, dia potensinya akan ke sekitar 57 nanti. Kalau jebol 70 69-nya ya, potensinya akan ke 57. Jadi hati-hati. Ya, MLPL. Agro, ini seingat saya waktu itu ada yang nanya waktu di sekitar 230-an. Ya. Agro ini sudah boleh masuk, cuman ya memang dia sudah sempat sentuh 280 terus turun lagi, dan kemarin dia ada satu candle hijau ya. Nih, merah dengan volumenya yang lumayan bagus. Ini teman-teman kalau mau masuk juga boleh. Ya, kalian antri di bawah 260 dengan area stop loss-nya itu ada di sekitar 250 sampai 240. Dia tidak boleh turun dari situ. Kalau dia turun dari situ, dia akan berbalik arah. Nah, ini juga bisa kalian swing. Ini kalian bisa swing ini. Ya, potensinya ya dia akan coba break ke sekitar 300 mungkin bisa nyampe kalau menurut saya. Tapi yang paling berat itu dia akan coba retest dulu di sekitar 272 nih. 272 sampai 286. Nah, itu yang paling berat di situ nanti dia akan koreksi dikit. Tapi kalau dia bisa jebolin itu ya berarti dia potensinya 300 plus. Ya, kalau bisa jebolin ini area ini, dia potensinya akan ke sini. 330, 312 sampai 330 dia potensinya ke situ. Tapi dengan catatan dia harus bisa jebolin ininya nih. 272. Ya. Paling-paling dia akan mentok sedikit di angka 300, dia akan diturunin dulu 300 terus langsung naikin dinaikin lagi. Ya, itu untuk agro. Oke, next untuk baby. Baby ini baru IPO ya. Datanya juga belum banyak. Dia muncul bullish saham nih di daily-nya. 216 230 dia mentok di MA 50-nya ya, 236 ya. Yang garis merah. Baby ini kalau kalian mau masuk, ini sebenarnya ini ada gap nih. Ini dia ada gap di sini si baby. 250 sampai 256. Berarti dia ada potensi ke situ. Kalau teman-teman mau masuk, saran saya tunggu dia jebolin 236 atau kalian tunggu di sekitar 206. Tunggu aja di situ. 206 sampai 216 itu boleh kalian tunggu. Ya. Karena ini datanya nggak banyak nih baby ini.
ya. Ini ada gap, sini udah ditutup, di sini dia turun lagi, koreksi, terus sekarang dia udah naik. Nah, potensinya dia akan coba retest di sini sekitar 250 sampai 256. Jadi bisa dianterin aja ini, jangan FOMO kalau model-model kayak baru IPO, hati-hati. Karena kalau dia nggak bisa jebolin ini, ya potensinya ya ke bawah tadi, 206 itu. Ya, untuk BRPT ini teman-teman nanti lihat lagi di YouTube saya yang sebelumnya. Itu kemarin sudah saya review, ya. Dia sekarang lagi di posisi area demand-nya. Ya, pertanyaannya tinggal dia mau jebolin yang mana? Jebolin yang bawah apa jebolin yang atas? Kalian lihat lagi di sebelah YouTube saya yang kemarin. Ya. MPPA ini juga sudah saya suruh masuk kemarin di teman-teman yang di Happy. Ya. Saya suruh antri, nggak usah FOMO. Ya. Ini pasti akan koreksi dulu dikit. Makanya santai aja. Ya. Kalian bisa antri di sekitar 61 sampai 64. Itu area antrinya. Ya. Ini juga sama kayak MLPL soalnya. Ini kakak beradik soalnya. MPLPL induknya, MPPA itunya. Ya. Ini antri aja. Dia ada di sini MA50 70 ya, paling enggak dia coba retest dulu di sini ya 70-nya. Oke. Nah, makanya tadi saya suruh antri kalian di 61 sampai 64. Itu boleh. Ya, tapi kalau dia jebol 60 kalian mesti keluar. Ya, harus keluar. Itu wajib. Ya. Kemudian VKTR. VKTR ini juga saham baru IPO dan dia sudah lihat. Ini memang dia sepertinya bergeraknya belum itu ya. Belum banyak ya. Tapi yang jelas dia ada yang ngumpulin barang. Kalau lihat dari jumlah lotnya yang banyak, sekali taruh dia bisa berapa nih? Sekitar 13.000, 20.000 ya. Saya sarankan kalian tunggu aja di sekitar 120. Itu saran dari saya. Tapi kalau dia bisa turun dari 115, ya berarti kalian mesti keluar. Ya, karena 115 itu adalah supportnya dia di sini. Ini nggak boleh turun dari 115. Ya, jebol ini ya udah dia akan ke 107, 100, potensinya akan ke 100 di angka psikologis. Kalau dia nggak bisa tahan di situ ya potensi turunnya lebih jauh. Ya, jadi kalau kalian mau masuk tunggu aja di 120. Nggak usah di HK ini. Biasanya dikasih 120, 121 itu masih dikasih. Ya. Ini juga waktu itu udah sempat saya kasih ya waktu itu ya. PKTR cuman memang geraknya lama. Oke. Iya, saya di 125, 124 itu Kapan? 124. Kayaknya udah seminggu Lama dari itu. minggu yang kemarin ya. Udah Minggu lalu lebih, ya. Om. Udah Oh, lebih. 2 minggu ya. Oh, Iya, makanya memang pergerakannya sedikit lebih lama Tan, tapi nggak apa-apa, iya, ini aman kok Tan. Tinggal iya, siapin stop lossnya di 115 aja. iya, Ya, Om. tapi paling nggak dia udah naik dikit, dikit, dikit. Ya, ini targetnya kalau dia bisa itu bisa lewatin 127-nya, kalau dia bisa lewat ya 127-nya, Ya, itu dia ada potensi, dia akan ke sekitar 135-an nanti. Ya, dia 135-an. Dia potensi ke sini nih, nanti dia akan ngebest di sini nih. 136. Makanya tungguin aja. Selama nggak jebol supportnya masih aman. ya, Ya. Terus tower. oke. Lihat. Tower ini dia ketahan di area supply-nya. Ini kotak kuning. Ya. Dan dia koreksi turun. Ini wajar karena dia udah naik dari 800 hampir ke 1000 ya. Itu sekitar 21%-an. Ya, kenaikannya sekitar 21-22%. Jadi saya nilai wajar ya. Nah, nanti kalau kalian mau masuk tower, kalian tunggu aja di dekat sekitar 900 sampai 925. Tunggu aja dekat situ.
nggak usah di FOMO-in. Karena ini memang dia harus koreksi. Ya, nanti kalian bisa tunggu di sini nanti, si tower itu. Ini area supportnya. Ya, tunggu aja di situ. Nah, ini kalau saya lihat sekilas, dia bikin apa? Kalian ada yang tahu nggak? Apa tuh? Makanya tunggu aja di sini. Ya, untuk tower. Selama dia bisa main di atas 900, ada potensi dia akan dinaikin lagi minggu depan. Ya, minggu depan dia ada potensi jebolin 1000-nya. Targetnya itu ya paling nggak ke 1100 dulu lah. Ya. Atau kalau kalian mau masuk, tunggu aja dia jebolin angka psikologisnya di 1000, baru kalian masuk. Kalau selama nggak jebol itu, ya kalian jangan masuk karena udah di atas. Nah, atau kalau itu ya tunggu di bawah, di sekitar 900, 925. Udah tunggu aja di situ. Ya, demikian yang saya sharing, review yang bisa saya sharing. Oke, thank you teman-teman yang sudah join.